Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Ya, hasad. Hasad itu sebetulnya biasa diterjemahkan iri hati. Ya, iri hati. Iri hati tentu sifat yang tercelah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal hasad, jauhilah iri hati. Ya. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatabah. Karena iri hati itu akan memakan semua kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Allah pun memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang iri. Apalagi ketika irinya itu sudah diwujudkan secara aktual. Ya, di surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan hasid, orang yang iri, idza hasad, apabila ia mewujudkan irinya itu. Karena iri itu ada dakhili, ada yang internal di dalam, ada khariji, eksternal di luar. Iri di dalam adalah rasa tidak suka melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada seseorang, dan ada keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Itu iri hati di dalam. Ada orang punya harta, kita tidak senang, dan kita berangan-angan bagaimana supaya harta itu bisa hilang darinya. Meskipun bukan kita yang menghilangkan, tapi kita ingin mana supaya hilang hartanya. Ada orang misalnya dikasih oleh Allah jabatan, kita tidak senang dengan jabatan yang disandang oleh orang tersebut, dan kita berangan-angan, oh seandainya dia tidak punya jabatan itu. Ada orang dikaruniai oleh Allah popularitas, keterkenalan, kita tidak senang dengan popularitas itu. Kita ingin agar popularitas itu menjadi hilang dari dirinya. Itu iri hati secara dakhili, internal, dan itu buruk. Buruk lagi apabila sudah diwujudkan secara aktual. Idza hasada, diwujudkan. Apa itu? Ada tindakan-tindakan untuk menghilangkannya. Kalau di dalam ya cuma rasa tidak suka terhadap nikmat tersebut dan ingin nikmat itu hilang. Tapi kalau sudah diwujudkan, ada usaha menghilangkan hartanya orang, menurunkan seseorang dari jabatannya, ya, merusak popularitas nama baik orang, itu diwujudkan dalam kenyataan. Ini makna hasad yang buruk. Tapi ada hasad secara kebahasaan. Nah, itulah yang dimaksud di hadis tadi. Jadi hasad yang dimaksud di situ bukan hasad dalam pengertian yang jelek dua macam tadi. Tapi hasad yang dimaksud dalam hadis tadi yaitu hasad dalam arti melihat nikmat pada orang lain dan kita punya keinginan supaya dikaruniai nikmat yang sama dengan itu. Jadi kita ingin juga dikaruniai nikmat yang sama. Kalau iri yang buruk, tidak senang melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada orang, dan ingin nikmat itu hilang. Tapi kalau yang terpuji ini, kita ingin juga mendapatkan nikmat yang sama yang Allah karuniakan kepada orang, tapi tidak ada keinginan untuk menghilangkannya. Kita cuma ingin, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Nah, tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Dicontohkan oleh Nabi. Dua itu bukan berarti hanya dua saja, Pak. Tapi itu contoh saja. Contoh, misalnya seseorang yang dikaruniai oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran. Dia baca, dia amalkan, dia ajarkan Al-Quran itu siang malam. Nah, kita bisa iri. Iri dalam arti, saya juga mau seperti itu. Nah, silakan, itu baik. Yang kedua, orang yang dikaruniai oleh Allah harta. Lalu harta itu dia infakkan siang dan malam. Kita juga ingin supaya punya harta agar bisa melakukan kebaikan yang sama. Tapi sekali lagi bukan sebatas dua itu contoh saja. Jadi pada intinya setiap kita melihat kebaikan pada orang, kita juga bisa iri. Ada orang rajin sekali pergi sholat berjamaah. Lalu kita juga ingin supaya bisa melakukan hal yang sama. Ya, kita misalnya bisa iri. Ada orang rajin sekali pergi pengajian. Kita juga ingin seperti itu. Jadi pada intinya semua kebaikan-kebaikan itu seyogianya kita merasa iri dalam arti terpuji. Ingin juga mendapatkan karunia yang sama, bukan iri yang tercela seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu, Pak.